Kita membahas secara sistematis 6 doktrin fondasi besar dari iman Kristen sebagaimana dinyatakan dalam Ibrani 6 ayat 1 dan 2. 6 doktrin yang tercantum di sana sebagai doktrin fondasi dari Kristus adalah sebagai berikut. Pertama, pertobatan dari perbuatan-perbuatan mati. Kedua, iman kepada Allah. Ketiga, doktrin tentang baptisan-baptisan. 4. Penumpangan tangan. 5. Kebangkitan orang mati. 6. Penghakiman kekal. Pada bagian 2, kita telah membahas 2 dari 6 doktrin pertama ini. Pertobatan dari perbuatan-perbuatan mati dan iman di dalam Allah, atau lebih sederhananya, pertobatan dan iman. Sekarang kita akan beralih kepada doktrin-doktrin fondasi besar ketiga, doktrin tentang baptisan-baptisan. Cara yang logis untuk memulai pelajaran ini adalah dengan menemukan, jika memungkinkan, makna asli yang benar dari kata baptisan, atau lebih tepatnya frase kata kerja membaptis, yang menjadi asal kata benda baptisan. Dalam pemeriksaan, kata baptisan ini terbukti sebagai kata yang sangat tidak umum. Sebenarnya, ini sama sekali bukan kata bahasa Inggris, apalagi kata bahasa Indonesia. Ini adalah kata Yunani yang ditransliterasikan ke dalam huruf-huruf alfabet Inggris. Jika kita menulis kata Yunani asli dalam huruf-huruf Inggris seakurat mungkin, kita akan mendapatkan kata baptizo. Kemudian dengan perubahan akhiran O menjadi E, kita mendapatkan kata itu dalam bentuk yang sekarang menjadi dikenal baptize, meskipun kita menggunakan bentuk bahasa Inggris baptize. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi baptis. Pada titik ini mungkin seseorang menjadi bertanya, mengapa kata khusus ini tidak pernah diterjemahkan? Mengapa kata ini hanya ditulis ulang dari huruf-huruf Yunani ke Inggris? Apakah karena arti sebenarnya dari kata asli Yunani yang tidak diketahui, dan karena itu para penerjemah tidak tahu kata Inggris mana yang harus digunakan untuk menerjemahkannya? Bukan, ini jelas bukan penjelasannya. Seperti yang akan kita lihat nanti, kata Yunani baptizo memiliki arti yang pasti dan jelas. Sejauh ini dari seluruh terjemahan Alkitab bahasa Inggris, yang paling terkenal dan paling berpengaruh adalah King James Version. Versi yang diterjemahkan dan diterbitkan melalui otoritas Raja James dari Inggris pada tahun-tahun awal
abad ke-17. Melalui terjemahan inilah kata baptize mendapat tempat dalam bahasa Inggris. Melalui King James Version ini, kata baptize telah dibawa ke dalam mayoritas semua versi-versi Alkitab bahasa Inggris berikutnya, serta ke dalam banyak sekali terjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa lain di dunia. Namun kata baptize, baik dalam asal-usulnya maupun bentuknya, pada kenyataannya sama sekali asing bagi hampir keseluruhan bahasa-bahasa lain tersebut. Bagaimana bentuk kata yang tidak umum dan tidak asli ini pertama kali masuk ke dalam Alkitab King James Version? Jawabannya terletak pada fakta bahwa Raja James, meskipun memegang kekuasaan politik sebagai raja absolut, bertanggung jawab dalam hal-hal keagamaan kepada para uskup gereja Inggris yang sudah mapan. Dan hubungan antara James dan para uskupnya tidak selalu terlalu baik. Dan James tidak ingin terjemahan Alkitab yang baru, yang diterbitkan atas namanya dan dengan otoritasnya, memperburuk hubungannya dengan para uskupnya. Untuk alasan ini, ia mengizinkan untuk dipahami bahwa sejauh mungkin tidak ada yang boleh dimasukkan ke dalam terjemahan yang akan menyebabkan ketersinggungan yang tidak perlu kepada para uskup, atau yang akan menjadi terlalu bertentangan dengan praktek-praktek gereja yang sudah mapan. Oleh karena itu, kata Yunani baptizo yang dapat dengan mudah menjadi sumber kontroversi tidak pernah diterjemahkan sama sekali, tetapi hanya ditulis langsung ke dalam bahasa Inggris. Kita berdoa. Tuhan, aku ingin sepenuhnya memahami maksud-Mu dengan baptisan-baptisan. Tolonglah aku melalui Roh Kudus-Mu untuk memahami apa yang ingin Engkau ajarkan kepadaku tentang hal ini di hari-hari yang akan datang. Tolonglah aku untuk melampaui pemikiran manusia dalam mempelajari sakramen penting yang diberikan oleh-Mu ini, dan untuk berfokus pada bimbingan dan pikiran-pikiran-Mu tentang itu. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal
daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.